Dari yang pertama dulu aku akan bahas IHSG. Setelah itu nanti kita akan bahas tentang stop loss, inflasi, dan juga kita akan bahas tentang harga minyak mentah yang udah mulai naik. Terus kita akan bahas tentang case study dari Bu Eni, tentang portfolionya Bu Eni itu tadi namanya aku samarkan. Langsung aja dari IHSG saat ini. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Udah kelihatan teman-teman? Ya, jadi hari ini IHSG-nya tuh nggak naik juga nggak turun, sebenarnya dia zigzag aja, sideways aja gitu. Terus dia ketahan MA100 di sini. Kalau perkiraan sih IHSG sebenarnya masih bisa turun sampai ke 69, cuman begitu kena 69 bakalan langsung mantul lagi. Dan yang bikin mantul adalah saham-saham big cap perbankan. Jadi sekarang kita masih watch untuk saham-saham big cap perbankannya. Kalau misalkan ada koreksi itu jadi satu kesempatan yang sangat bagus sekali guys. Dan ini Bank Sentral Asia, ini supportnya di angka 8.200 ya. Jadi teman-teman kalau mau collect untuk BBCA sekitaran area itu cukup murah. Support di bawah lagi sekitaran 8.100. Aku nggak tahu apakah Oktober nanti bakalan dikasih atau enggak, tapi aku melihat September dan Oktober ini ya, Oktober ini bakalan bisa ada koreksi minimal ke 8.200-an. Nah terus kemudian teman-teman kalau belum dapat BCA, teman-teman bisa nih coba collect BRI dikit-dikit ya, yang belum investasi sama sekali untuk saham perbankan gedenya, karena cuman BRI nih yang dia masih konsolidasi, sedangkan BCA-nya malah udah naik-naik lagi gitu. Terus BMRI-nya juga sama, dia juga udah naik-naik lagi gitu. Dan nanti aku juga akan kasih tahu ke teman-teman semuanya peluangnya apa sih selain saham-saham big cap perbankan ini, biar kamu juga nggak bosen juga gitu. Tapi kalau bicara investasi sih nggak boleh bosan ya, karena ya nanti aku kasih tahu penyebabnya apa. Sekarang kita bahas dulu BMRI. Bank Mandiri dia kalau teman-teman mau nunggu koreksinya sekitaran level 9.100 atau 9.000-an, tapi aku prefer ambil Bank Rakyat Indonesia kalau kondisi saat ini, karena ya seperti yang aku bilang tadi, secara teknikal itu dia konsolidasinya yang paling bagus gitu, dia ngebentuk pattern flag dan belum naik banyak. Sedangkan kalau BCA dan Bank Mandiri udah naik tinggi. Nah, BNI sebenarnya dia juga konsolidasi, oke, cuman secara tren biasanya kalau cepat-cepatan naik biasa nomor 1 BCA, kemudian BCA dan BMRI itu istilah kata tuh kalau bahasanya Coach Afif unda-undi lah ya, jadi cepat naiknya, sama-sama cepat naiknya. Terus kemudian habis itu disusul BBRI dan yang terakhir BBNI. Jadi kalau kamu beli BBNI memang dia yang paling laggard, tapi tetap bagus, fundamentalnya tetap oke. Nah kesimpulannya teman-teman yang masih punya duit dan mau investasi jangka panjang tapi jantungmu sering deg-degan, takut cut loss, takut ini, takut itu, kamu masuk aja BRI gitu ya, dikit-dikit masuk BRI nggak apa-apa. Pakai disclaimer nggak nih? Ya pastinya pakai lah. Dalam jangka pendek pasti tetap ada fluktuasi, putus-putus. Cuman dalam jangka panjang udah oke. Putus-putus ya, aku ganti wifi sebentar ya. Tuh sih, udah oke nggak? Oke, kesimpulannya teman-teman, investasi jangka panjang, nyicil beli BRI dikit-dikit. Kenapa bukan BCA, BMRI udah ketinggian gitu. Dan kita lagi masih nunggu diskonnya dari BCA. Nah, kemudian teman-teman, aku cuma mau kasih satu pesan juga buat teman-teman semuanya yang jantungnya gak siap fluktuasi, jantungnya gak siap dengan volatilitas, jangan masuk ke saham komoditas baik energi maupun non energi seperti batu bara, metals itu fluktuasinya luar biasa, jadi volatility naik turunnya luar biasa. Bukan berarti nggak boleh trading, enggak, di mtrade pun ada trading untuk saham-saham komoditas batu bara dan juga metals, tapi kita kasih tahu itu jangka pendek, masuk hanya untuk kadang-kadang scalping atau swing trading doang. Batu bara tuh yang kita masuk untuk jangka menengah tuh jarang, ADMR aja dan do it kalau nggak salah, karena dia masih di bottom banget. Nah, aku cuma mau kasih tahu teman-teman bahwa sektor komoditi baik batu bara maupun metals ini dan juga oil, tiga ini sangat-sangat fluktuatif banget akhir-akhir ini ya, jadi volatilitasnya lumayan.
Be very careful kalau kamu masih pemula dan nggak siap dengan yang namanya stop loss atau pembatasan risiko. Kalau cuan sih semuanya ready ya, tapi kalau pembatasan risiko kamu nggak siap, jangan masuk sektor komoditi. Bukan berarti nggak bisa cuan, bukan berarti nggak bisa naik, enggak. Tapi zigzagnya tuh lumayan banget. Aku akan kasih lihat contohnya kayak gini nih. Oke, nah ini saham Indika Energy, kita ada trading juga di Mtrade untuk jangka pendek. Cuman kalau kamu pemula, ini bakalan bikin kamu deg-degan banget karena kita masuk di sini sekitaran level 2960 sampai 3110. Kita ambil angka tertinggi deh 3110 pas dia mantul. Terus kemudian dia naik sampai 3270, which is itu cuman naik sekitaran berapa persen ya dari level tertinggi? 5%. Udah untung 5 sampai sekitaran 7%-an. Nah, habis itu dia turun lagi sampai bisa rugi sekitaran 5%, habis itu naik lagi. Nah, ini kalau buat teman-teman yang masih pemula pasti jantungnya deg-degan banget. Maka dari itu aku kasih tips buat teman-teman yang masih pemula, lebih baik cari saham-saham yang lain yang sebenarnya lebih lebih ke jangka menengah, yaitu sektor-sektor yang masih di bawah, yang valuasinya masih murah. Salah satunya adalah sektor pulp and paper yang hari ini tadi juga lumayan signifikan. Sektor ini aku udah bahas berkali-kali juga dalam sebulan 2 bulan terakhir, termasuk salah satu dari 5 sampai 7 sektor yang masih under value gitu. Ya, jadi kalau jangka pendek fluktuasi ada, tapi kalau untuk jangka menengah panjang teman-teman bisa buy and hold gitu. Jadi ini termasuk sektor yang cukup murah secara valuasinya. Nah, jadi itu tadi yang aku mau bilang untuk sektor komoditi. Juga termasuk komoditi, tapi bukan komoditi bahan tambang, bukan energi, dan nggak terlalu volatilitasnya tuh nggak terlalu signifikan. Nah, ini teman-teman bisa lihat chartnya di sini untuk INKP. Teman-teman bisa lihat di sini nih, ketika dia sideways, waktu itu sideways nya juga sideways yang kecil-kecil aja, nggak sampai yang gila banget naik turunnya tuh nggak sampai. Kan kelihatan ya dari candlenya tuh pendek-pendek gitu. Kelihatan dari candlenya yang pendek-pendek, nggak candle yang tinggi-tinggi. Kalau candlenya tinggi-tinggi itu candle yang volatile banget gitu ya. Jadi volatile banget. Nah, sekarang teman-teman perhatikan, waktu itu dia sempat naik dan masuk uptrend. Terus kemudian ada konsolidasi normal. Di sini juga udah dikasih tahu di Mtrade, kita juga udah profit taking waktu itu jangka pendeknya. Terus kita mulai masuk lagi. What to expect di sini untuk INKP? INKP-nya dia masih akan sideways dikit, tapi nggak akan sevolatile sektor komoditi batubara ya, dan juga metals gitu. Nah, ini teman-teman bisa buy and hold untuk jangka menengah dengan batas support di 8.875. Di bawah itu pembatasan risiko gitu. Atau masuk aja dikit-dikit untuk jangka menengah. Disclaimer, yang ini disclaimernya lebih kencang daripada BRI. Jadi istilah kata kalau kamu deg-degan, kalau kamu nggak tahan dengan stop loss atau gimana, masuk aja BRI. Istilah kata kamu nyangkut atau telat stop loss itu nggak takut sama sekali, nggak takut gitu. Biarin aja, dia mau turun ya biarin aja, ntar juga naik lagi kok gitu ya. Ini INKP dan TKIM-nya tadi naik juga lumayan signifikan, masih sideways aja, bisa untuk jangka menengah teman-teman ya. Ini buat jangka pendek juga ada. Oke, ini ada yang nanya dividen UNTR lumayan besar 818, bakal ARB nggak nih? Martli Ars nanya. Bakalan fluktuatif, iya, karena dulu PTBA habis bagi dividen dia juga sangat fluktuatif sekali, jadi koreksinya lumayan tajam juga. Nah, aku mau bahas untuk masih sektor komoditi. Aku mau bahas hari ini yang aktif dari batubara itu ada ITMG, ADMR, dan juga INDI. INDI tadi aku udah bahas dikit, sekarang aku mau bahas ITMG. ITMG hati-hati, dia udah tinggi banget secara monthly-nya, dan aku ngelihat di sini kayaknya pantulannya cuman jangka pendek aja gitu ya. Jadi jangka pendek aja. Bisa sampai ke 44.000 nggak? Kayaknya agak susah. Kalau kita tarik satu garis tren di sini, ini agak-agak turun ke bawah gini. Jadi kemungkinan sampai ke 43 ribuan aja gitu ya. Jadi 43 ribuan karena dia udah patah garis tren naik di sini gitu. Nah, itu ITMG. Terus kemudian ADMR.
Nah, ADMR ini yang lumayan antik nih, beda sama sektor komoditi batubara lainnya. Nah, kalau dari ADMR ini dia sideways gini, sebenarnya masih masuk dalam masa akumulasi. Sabar-sabar aja guys, di Mtrade ini jangka menengahnya maksimal 10%, tapi kita masuk 2 kali, entry 2 kali. Jadi kalau teman-teman yang baru masuk pertama kali, entry sekali, boleh 5% aja, karena dia butuh kesabaran banget gitu. Dan stop loss kalau dia turun di bawah 1740, volatilitasnya lumayan juga ya, volatilitasnya lumayan juga, sama seperti sektor batubara yang kemarin. Nah, ini banyak yang nanya juga dari kolom question. Oke, kolom question, dan di sini ada yang nanya tentang properti. Aku bahas dikit tentang properti, BSDE, kemudian SMRA, Pewon. Nah, ini properti kemarin sempat ada beberapa kena stop loss ya untuk saham-saham properti di Mtrade, terutama jangka pendeknya. Cuman teman-teman, kalau kamu investasi untuk saham-saham properti ini valuasinya masih murah, dan juga ini masih ada diskon seperti ini, pas banget di area support. BSDE dikasih kesempatan kedua nih, dapat harga murah banget di 895 atau best price-nya yang dulu ya. Jadi base price-nya di 880 sih, tapi ini dikasih di 895, which is ini udah murah banget juga gitu kalau buat investasi. Tapi untuk trading kemarin kita sempat cut loss ya. Jadi istilah kata tuh teman-teman, kalau nggak sempat cut loss dan mau investasi ini buat jangka menengah panjang, BSD itu masih oke gitu. Tapi jangan diterus-terusin mindset kayak gini, nggak cut loss terus buat investasi. Ini kebetulan pas sahamnya lagi bagus. Kalau sahamnya pas saham gorengan, ya jangan gitu ya. Jadi istilah kata tuh untuk saham yang fundamental bagus tuh masih ada ampun untuk pemula gitu, masih bisa tenang lah. Terus kemudian aku mau bahas juga untuk saham SMRA ya, mirip kayak BSDE. SMRA ini fundamentally dia juga cukup oke, perusahaan yang cukup oke secara fundamental, meskipun secara teknikal ini kemarin kita sempat cut loss untuk tradingnya, tapi sebenarnya secara untuk investasinya ini masih cukup menarik dan malah dikasih diskon gitu. Oke, sekarang aku mau bahas pertanyaan dari Ibu Eni, namanya aku samarkan, beda-beda tipis gitu ya namanya. Aku samarkan Ibu Eni. Beliau bilang intinya sih ya, aku nggak bisa ngulang pertanyaannya detail karena panjang banget. Intinya tuh galau, portfolionya tuh udah mulai rugi-rugi, dia bingung antara mau cut loss atau mau nge-hold. Kalau cut loss takut salah, kalau nge-hold takut salah juga, intinya gitulah, tapi panjang. Nah, aku gimana mau share ya portfolio beliau. Ada beberapa saham di sini, sahamnya aku ceritain aja ya, besok kalau aku sempat aku post di story, aku hide namanya. Ada saham Antam, Cepin, Elsa, Excel, Inco, INKP, Pegas, Pewon, Rals, dan Sido. Nah, aku review dulu nama kode-kode saham ini ya, fundamentalnya saham ini gimana ya. Jadi teman-teman, kalau kalian punya portfolio dan kalian bingung portfolio ini misalkan ada rugi-rugi nih, ada nyakut-nyakut dikit, ada rugi-rugi dikit nih, bingung mau cut loss atau bingung mau nge-hold, nomor satu banget yang pertama perlu dilihat adalah sahamnya dulu apa ya, pasti dong sahamnya dulu apa. Nah, setelah saya lihat di sini 10 saham yang dimiliki oleh Bu Eni ini saham yang fundamentalnya cukup oke gitu, jadi nggak sampai yang parah-parah amat, nggak sampai yang jelek-jelek banget. Antam, Cepin, Elsa, Excel, Inco, INKP, Pegas, Pewon, Rals, Sido. Jadi investor gede itu masih doyan lah untuk saham-saham ini. Banyak banget emitennya, 10 nggak banyak, 10 biasa aja gitu ya. Nah, untuk beberapa saham ini aku mau review dulu dari jenis emitennya. Perhatikan sektor komoditi. Yang perlu teman-teman harus waspadai sebenarnya adalah sektor komoditi dulu. Kenapa? Karena komoditi ini dia sangat fluktuatif atau sangat cyclical banget. Jadi di sini ada komoditi, terutama komoditi yang mining itu ada Antam, dia punya Antam, punya Inco, terus kemudian dia punya Pegas juga. Nah, dari sini kita lihat bahwa sektor komoditi ini fluktuatif banget, dan ruginya, loss-nya itu sebenarnya ada yang untung sekitaran 0,29% BEP, kemudian Antamnya dia rugi 13%, tapi porsinya kecil sebenarnya. Terus kemudian Inco-nya rugi 2,29%. Aku mau kasih tahu teman-teman, kalau ruginya masih kurang dari 10%, apalagi ruginya kurang dari 5%, kamu tuh gak usah takut, gak usah stres. Market fluktuasi sekarang masih ada. Ini tuh bukan bearish yang gimana-gimana banget kok. Market sekarang tuh
nggak kejam, belum kejam, belum. Kalau pakai kata belum nanti kalian takut lagi. Market sekarang tuh masih oke lah, masih cukup oke lah ya. Jadi aku mau review dulu. Inco dia rugi 2,29%, Pegas plus 0,29%, Antam dia rugi 13%. Masih ada potensi fluktuasi atau technical rebound. Nah, tapi saran aku lebih baik dikurangi posisinya, terutama untuk saham-saham yang komoditi yang sangat fluktuatif. Dia stres, takut, itu tanda bahwa sebenarnya porsi belinya masih kegedean. Nah, ya, jadi porsi belinya masih kegedean. Jadi sebenarnya ruginya cuma dikit, tapi dia stres. Berarti apa? Porsi belinya kegedean. Nah, kalau pas saham-saham ini BEP atau pas saham-saham ini lagi untung, itu mungkin nggak usah ngarep sampai untung kali ya. BEP atau deket BEP, jual aja. Kurangin posisi, terutama saham-saham yang komoditi dulu gitu. Jadi jual aja dulu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk saham-saham di luar sektor komoditi, contohnya Sido muncul, dia rugi 4,7%. Ya, porsinya mungkin sekitaran 7 atau 10% dari total portfolio. Nothing to worry about. Sido muncul masih bagus banget, fundamentalnya masih bagus banget. Kalau misalkan ada jualan Antam atau Inco, Antam pas rebound ya, tunggu reboundnya, dia pasti rebound. Inco pas BEP ini mau jual boleh, Pegas kalau mau jual juga boleh, ini pas BEP, karena takut gitu. Jadi mau jual boleh pas BEP, masukin ke Sido. Jadi kalau misalkan, ini teman-teman ambil konsepnya ya, teman-teman ambil konsepnya. Jadi kalau misalkan jantungmu suka deg-degan, takut ketika beli saham yang volatile atau fluktuatif, kamu mesti kenalin dulu saham yang volatile itu apa. Nah, dari situ kamu kurangin porsinya. Nah, di sini aku saranin untuk Antam, Inco, dan Pegas, ini termasuk komoditi yang volatile. Kurangin. Ya, Elsa juga. Elsa dia rugi 12%, porsinya sekitaran 15% dari portfolio. Kalau pas mantul, kurangin posisinya, masukin ke saham yang lebih ke jangka menengah panjang. Boleh di Sido muncul, itu tadi boleh. Tapi saran aku, mesti punya salah satu atau salah dua dari blue chip perbankan. Di sini Bu Eni nggak ada sama sekali blue chip perbankan. Jadi masukin ke BBRI. Misalkan jual 3 atau 4 saham tadi masih BEP, masukin BRI. Aku harap semoga beliau dengar malam hari ini. Terus untuk saham yang lainnya, contoh Cepin, Carun Pokpan masih oke, termasuk dari sektor yang undervalue. INKP juga masih oke. Cepin dia minus 0,44%, INKP minus 3,72%, masih oke. Itu termasuk dalam sektor yang undervalue. Kemudian Ramayana juga sama, dia cuma punya 5%-an aja, ruginya 7,5%, masih oke. Hold aja nggak apa-apa, hold aja nggak apa-apa. Minusnya cuma dikit-dikit, dia minusnya mentok cuma 13% dan money management dia tuh bagus ya. Jadi minusnya tuh antara 0 sampai 13%, tapi dia punya money management, dia beli saham tuh sekitaran 10 sampai 15%, maksimal 15% dari portfolio gitu. Jadi itu masih oke. Aku kembaliin lagi, aku ulang lagi ya. Ya, jadi untuk saham apa tadi? RALS, kemudian ada saham INKP, Cepin, itu masih bisa hold untuk jangka menengah panjang. Terus kemudian ini di sini ada Pewon dia rugi 12,23% dan porsinya cuma 5% dan portfolio. Gak usah pusing, nggak apa-apa. Nanti mantul kok gitu. Nanti mantul, bukan aku ngajarin kalian untuk terus nggak stop loss, nggak apa-apa. Tapi lihat lagi fundamental perusahaan ini, dia ada recurring income gitu loh. Jadi ngelihat saham ini jangan cuma lihat dari ruginya aja atau gimana. Ya, dilihat dari satu fundamental perusahaan, teknikalnya juga. Kalau teknikal lagi jelek, fundamentalnya bagus nggak? Kalau fundamentalnya bagus, masih oke. Kemudian yang kedua, ngelihat dari porsinya, porsi tradingnya gimana? Porsi tradingnya kebetulan dia selamat, aman ya, jadi nggak sampai beli yang lebih dari 20% nggak ada, dia maksimal 15%. Kayaknya nih member nih, nggak tahu nih sahamnya, makanya masih oke-oke semua. Nah, terus kemudian selain dari porsi belinya, teman-teman mesti perhatikan nominal awalnya. Kalau rugi dikit, dia stres, berarti nominalnya yang kegedean, itu yang perlu dikurangin. Nah, poin ketiga yang penting banget teman-teman nggak boleh lupa adalah dalam portfoliomu itu, jangan semuanya saham second liner buat trading. Dalam portfoliomu itu mesti ada saham-saham big cap perbankan atau
4 ya, salah satunya dari 4 atau boleh 2, BCA, BRI, BMRI, BBNI, sedangkan hari ini per tanggal 3 Oktober itu yang masih menaik secara teknikal adalah BBRI. Kemudian ada Astra International, kalau pas Astra turun boleh tuh di-collect, terus TLKM kalau pas turun banget boleh, tapi aku sih lebih suka TLKM oke lah, tapi aku lebih suka Astra entah kenapa. Aku suka yang swasta geraknya kadang bisa lebih cepat gitu. Cuman BUMN bagus juga sih untuk yang tadi saya sebut. Terus kemudian pilihan yang sekarang masih murah banget juga ICBP dan Indofood. Tapi ICBP Indofood jangan sebanyak big cap perbankan. Jadi itu tadi evaluasi aku untuk portfolio Bu Eni. Yang pertama adalah kurangin saham-saham yang fluktuasinya terlalu tinggi, masukin ke saham-saham yang fundamentalnya lebih strong, seperti contohnya big cap perbankan. Kemudian yang kedua, kurangi porsi transaksinya. Kalau rugi dikit dan kamu masih stres, berarti nominal kegedean. Yang ketiga adalah apa lagi tadi? Adalah 1, 2, 3, pokoknya belajar. Pokoknya teman-teman tenang aja gitu. Oke ya. Oke, terus aku mau bahas saham-saham lagi, habis itu aku kasih tips trading lagi. Enak toh? Malam-malam dihibur. Dan yang tadi saham-sahamnya mirip, mungkin numpang denger saham-sahamnya ini itu, kalian bisa lebih terhibur lah. Tenang saja, nggak apa-apa. Market kali ini tuh, ini kata Pak Teddy, Bu Eni harus kenalan sama yang udah nyungsep dalam, biar jadi happy banget katanya. Aku tambahin dikit ya, tentang mindset. Ini penting banget buat kalian biar nggak gampang takutan. Rasa takut ketika berinvestasi dan ketika trading, itu awalnya datangnya dari mana? Nomor 1, ada orang yang memang wataknya, bawaannya tuh udah takutan. Jadi matrix belief di kepalanya tuh banyak takut ini, takut itu, mungkin karena satu pengalaman yang saya nggak ngerti di masa lalunya. Nomor 2, dan yang ini masih dalam kendali Anda, masih dalam kendali kita. Kenapa bisa takut? Karena sebenarnya dalam diri kita tuh kita sadar bahwa kita kurang ilmunya, nggak confident. Jadi kalau dalam case Ibu Eni tadi sebenarnya case-nya adalah dia nggak confident. Nah, supaya bisa confident, supaya rasa takut itu berkurang, berarti kita belajar dulu, fokus pada prosesnya, belajar dulu. Malas aku belajar, orang mau cuan kok disuruh belajar. Aku kasih satu analogi teman-teman. Aku nih orang yang nggak pernah olahraga dulunya, jarang olahraga. Terus aku mulai sadar diri bahwa olahraga itu penting. Akhirnya sehari itu aku olahraga terus, dari pagi aku jalan dan lari. Biasa nggak pernah olahraga, terus lari. Terus habis itu aku angkat-angkat dumbbell, olahraga beban sendiri di rumah. Terus pagi, siang, sore aku gitu terus. Nah, besoknya aku langsung vertigo. Kesimpulannya gimana teman-teman? Kesimpulannya semuanya dimulai dari hal yang kecil. Rasa takut diawali dari ketidaktahuan kita. Rasa takut tuh awalnya karena kita nggak confident, kita sadar bahwa skill kita kurang, pengalaman kita kurang. Tapi karena kita buru-buru pengen cepat bisa, kita tuh cepat-cepat. Antara satu, modalnya yang digedein, atau dua, pengen mempersingkat proses belajarnya. Padahal kalau kita, contohnya aja orang mulai berolahraga, angkat beban, semua mulai dari hal yang kecil, dari hal yang ringan dulu. Akhirnya saya turunin intensitas saya olahraga, mulai dari jalan kaki dulu, nambah berapa langkah, baru kemudian hal yang lain gitu. Itu pun benar-benar bertahap banget. Saham juga sama, bertahap belajarnya. Aku kasih analogi yang lain lagi. Matrix tentang waktu, belief tentang waktu, yang membuat kita kadang terburu-buru untuk cuan. Ketika aku trading, investasi dulunya, berbisnis, dan juga ngurus rumah tangga, ngurusin anak dan sebagainya. Kadang tuh aku pengennya kayak cepat-cepat. Aku pengen supaya hasilnya tuh pokoknya cepat lah. Ternyata tidak semua hal bisa kita cepet-cepetin kayak gitu. Satu analogi yang bikin aku tuh jadi sadar banget bahwa hidup kita ini seperti kita menabur benih tanaman. Dan ketika dia bertumbuh pelan-pelan, itu gak bisa kita paksa untuk tumbuhnya tuh langsung cepat berbuah. Analogi lain adalah angsa bertelur emas. Angsa bertelur emas nih, dia bertelurnya misalkan sehari sekali atau sebulan sekali. Tapi si peternak ini, dia gak sabaran. Akhirnya angsa itu dibelahlah perutnya supaya keluar telur banyak, malah nggak keluar telur, malah angsa itu mati. Demikian juga dalam hidup kita dan dalam belajar saham. Santai aja Jack, ngeflow aja Jack, nggak usah terlalu takut. Start small. Kalau kamu start small, kamu nggak akan stres.
Kalau kamu stres berarti kamu merasa, sorry anakku, kalau kamu stres berarti kamu nyadar ada gap antara kondisi saat ini dengan tujuan, kurang ilmu, kurang pengalaman, belajar pelan-pelan, step by step ya di situ. Jadi jangan angsa bertelur emasnya tuh dipaksa dibuka semua. Oke? Oke, semoga bermanfaat. Aku akan lanjutin bahas saham-saham lagi. Sorry ya, bentar ya guys. Oke. 2023 mesti tabung banyak, invest dikit-dikit, takut hantu inflasi, cash is the king. Tenang. Jangan buru-buru. Waduh, tapi inflasi nih, kalau aku investasinya pelan-pelan, nanti hasil investasinya gimana? Tenang, sebagian ditaruh di ORI atau di FR. Kalau ORI dia selisihnya sama inflasi itu dikit doang, tapi kalau FR fixed rate selisihnya lumayan kok gitu. Oke, aku mau bahas saham apa nih? Jadi bingung nih mau bahas saham apa nih. Ini gue tak IG live, aku gak akan galau. Inflasi akan ngaruh ke saham apa? Oke, nanti kita bahas itu ya. Sekarang kita bahas untuk saham-saham third liner yang hari ini tadi aktif banget. Ada saham Aisyah, Hoki, dan BKDP. Kita mau bahas Hoki dulu nih. Buyung Putra Sembada, dia kalau naik kenceng banget. Kalau lagi turunnya juga kenceng banget. Be very careful here teman-teman. Kalau kamu cuan di sini, ini buat scalping aja. Kalau misalkan kamu nggak punya, nggak harus beli ini ya. Jadi hari ini Hoki itu breakout dari level 144. Selamat buat para nyangkuters. Kalau misalkan kamu punya Hoki zaman dulu-dulu ini nyangkut, ini adalah tanda-tanda kebangkitan saham Hoki. Apakah dia bisa menjadi uptrend atau enggak? Bisa jadi uptrend, tapi bukan jadi tempat untuk kalian spekulasi masuk ke sini. Kalau mau spekulasi less than 5% aja ya. Jadi buat teman-teman para nyangkuters di sini di Hoki, ini ada kesempatan untuk dia balik sampai setidaknya ke level 180 dalam jangka menengah. Disclaimer-nya kenceng banget aku di sini, nggak kayak aku ngerekom saham BBRI, karena di sini bisa jadi dia balik dan gagal jalan lagi. Intinya di sini resikonya besar untuk saham Hoki. Terus kemudian di Aisyah sama Aisyah ini patternnya mirip banget kayak Hoki ya. Kalau kamu ada nyangkut di Aisyah, dia kayaknya bakalan bisa sampai balik ke level 200-an, dan ini bukan untuk dikejar karena udah naik 2 hari berturut-turut ya. Jadi manfaatkan untuk exit aja, untuk kurangi posisi. Kalau kamu mau spekulatif masuk di sini less than 5% of your portfolio, dan mesti siap banget dengan resikonya. Effendi Liu Chunwan, UNTR udah mau come date kok nggak naik-naik ya, padahal tanggal 5 come dividen gitu. Ya, tren saham-saham komoditi yang lagi beberapa lagi stagnan juga, komoditi mining. Teman-teman, aku lebih ngelihat sesuatu secara kontrarian. Mungkin di sini banyak yang masih rekomendasi saham komoditi mining. Di Mtrade masih ada sisa-sisanya kayak ADMR, ITMG, dan Indi gitu. Tapi kita udah nggak nge-call yang agresif untuk saham mining, paling untuk trading pendek aja. Mining batubara terutama, karena kita ngelihatnya justru malah berlawanan. Kita ngelihatnya ini, kalau orang-orang lagi hype di situ, berarti kita harus hati-hati gitu. Sentimennya bagus, mau winter dan segala macam, ya udahlah biarin aja. Chart nomor 1 yang kita paling percaya gitu. Thank you Janef B007, masih belajar juga saya. Oke, terus WSKT mau red issue apakah masih bagus? Ya, aku mau cerita tentang right issue dan buyback ya. Bicara tentang right issue dan buyback, dampaknya apa ke saham tersebut gitu. Right issue, biasa kalau satu emiten mau right issue, saham tuh cenderung turun.
kecuali tren dari sektor tersebut baru bagus, baru naik-naiknya. Dan kadang investor tuh juga ngelihat tujuan dari right issue itu apa. Kalau tujuan dari right issue biasanya untuk bayar hutang, maka saham ini juga nggak akan naik yang signifikan atau bahkan malah turun gitu. Tapi kalau tujuannya untuk pengembangan usaha, biasa bisa agak-agak naik gitu. Aku pernah dulu ngalamin right issue apa ya, bertahun-tahun yang lalu, ada satu saham aku lupa, intinya sih dia buat pengembangan dan malah naik harga sahamnya. Cuman kalau untuk bayar hutang, nah itu yang kita mesti hati-hati. Terlepas dari itu, secara statistik, secara probability, biasanya saham-saham yang right issue cenderung turun daripada naik. Jadi sebaiknya hati-hati di sini, waspada, be careful here gitu. Nah, kebalikan dengan buyback. Buyback adalah sentimen yang lebih positif daripada right issue. Jadi right issue itu artinya menerbitkan saham baru gitu guys. Jadi ngejual atau nerbitin saham baru. Sedangkan kalau buyback ya membeli saham yang udah beredar di publik gitu. Sentimennya biasa lebih positif. Kenapa? Karena kalau buyback artinya perusahaan itu masih suka dengan saham ini ya dia sendiri gitu. Jadi dia beli balik tuh jadi satu sentimen yang cukup bagus. Selain itu dilihat dari dilusinya. Kalau buyback itu ada satu dilusi positif, sedangkan kalau right issue menimbulkan satu dilusi negatif. Nah, dilusi positif dan dilusi negatif nih artinya apa? Sebagai contoh gini, kalau misalkan ada satu perusahaan yang dia punya 1 juta lembar saham, nah terus teman-teman punya 200.000 lembar saham tersebut, berarti kamu punya 10%. Secara dividen kamu juga akan dapat lebih banyak dong. Nah, setelah itu dia right issue, perusahaan ini right issue 1 juta lembar saham lagi. Dan kamu nggak nebus right-nya itu, kamu nggak nebus saham barunya, dan kamu tetap punya 200.000 lembar saham. Dari yang tadi punya sekitaran 20%, terus setelah right issue kamu jadi punya cuma 10% doang. Nah, ini yang disebut dengan dilusi negatif. Dilusi negatif itu bikin persentase kamu terhadap kepemilikan seluruh saham tuh jadi berkurang, dan efeknya ya nanti ke dividennya gitu ya. Yang diterima akan lebih kecil pastinya secara perhitungan. Tapi kalau buyback justru kebalikan. Buyback itu menimbulkan satu dilusi positif dengan contoh perhitungan yang kayak tadi tapi dibalik aja gitu ya. Jadi untuk saham yang akan right issue kita lebih waspada, dan salah satunya adalah WSKT ini. Aku agak susah fokus, anak aku ketawa ngakak-ngakakan, biasalah. Yang satu itu memang agak-agak ekstrovert. Oke. Kita mau bahas tentang inflasi ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita bahas inflasi Indonesia hari ini tadi diumumin, aku mau bahas sedikit tentang stop loss yang tadi aku bahas di story ya. Aku mau share dikit buat teman-teman semuanya tentang stop loss. Stop loss atau pembatasan risiko saat trading saham, trading forex, trading crypto merupakan hal yang sederhana, tapi seringkali sulit diterima oleh para trader, terutama pemula. Konsep dari stop loss atau pembatasan risiko ini sama seperti kita punya alat pemadam kebakaran sebenarnya, dan konsepnya tuh memadamkan api kecil sebelum apinya membesar dan menghanguskan seisi rumah gitu. Risiko dari trading pun sebenarnya harusnya udah terantisipasi dari awal. Terantisipasi itu artinya udah disadari atau diterima dari awal. Harusnya sih gitu. Tapi masalahnya banyak trader yang nggak bisa menerima resiko dalam trading, baik saham maupun crypto forex gitu. Karena di awal antisipasi atau ekspektasinya tuh cuman cuan dan cuan aja gitu. Terus sikap dari seorang trader yang mengantisipasi, yang bisa menerima risiko ini akan sangat beda banget jika dibandingkan dengan mereka yang tidak siap dengan risiko. Trader yang menerima kenyataan akan adanya risiko itu dari awal akan start small, mulai dari modal kecil sehingga kalau ada kerugian ya nggak bikin stres. Yang kedua, dia akan fokus pada proses belajar, bukan pada tujuan atau cuan besar. Yang ketiga, hatinya akan tenang karena udah siap menghadapi risiko gitu. Pertanyaannya sekarang, oke ntar aku bahas Arto ya, aku bahas tentang yang stop loss ini dulu. Pertanyaan sekarang, jika udah terlanjur nih jadi trader yang anticipated terhadap risiko. Jadi misalkan kamu udah masuk ke saham, terus kamu nggak anticipated sama risiko, terus udah terlanjur rugi. Apa yang sebaiknya dilakukan? Nomor 1, terima aja dulu.
bahwa kamu masih belum siap dengan resiko dalam trading saham. Terima dulu bahwa banyak tradingan yang mungkin saat ini masih rugi atau kena stop loss. Nomor 2, jangan beli saham lagi dan ambil waktu tenang untuk menetralkan emosi. Sadari bahwa hidupmu itu baik-baik aja kok, meski saham turun dan akan ada siklus saham naik. Selama kamu nggak trading saham gorengan aja nih ya. Jadi inhale, exhale, minimal 30 kali gitu. Jadi your life is good, your family still okay. Sama ada turun, ada naik, masih ada harapan. Terus nomor 3, tipsnya nomor 3 ya. Setelah kamu tenang dan gak merasa terancam dengan kerugian-kerugian itu, barulah kamu bisa berpikir dengan jernih. Jadi saham ini mau diapain, di hold atau dijual. Nah kalau kamu member VIP Mtrade, kamu boleh tanya di menu tanya saham di Q&A, semua pertanyaan dijawab. Kalau bukan member VIP Mtrade, ya aku coba jawab pertanyaanmu sebisaku di IG Live malam gini. Oke, aku mau bahas sekarang untuk saham Arto. Jadi pertanyaan sejuta umat malam hari ini. Oke, aku mau bahas saham Arto ya. Arto. Sabar ya guys. Downtrend banget sih. Stay away aja dari saham ini. Ya, jadi waktu itu lagi nge-hype banget. Kita percaya fundamental aja lah ya. Balik lagi ke laporan keuangan, laba rugi, dan juga cash flow. Aku nggak bisa komen lebih banyak lagi soal Arto karena mau ngomong apa, trennya turun, jujur aja trennya turun. Ya exit aja, semoga kalian nggak punya ini dalam jumlah banyak. Kalau kalian punya ini dalam jumlah banyak ya pelan-pelan dikurangi. Kalau nggak ada technical rebound, cara ngurangin saham yang nyangkut gimana? Jika tren saham turun, sahamnya nyangkut dan tidak ada technical rebound, cara menguranginya adalah dari saham yang lain. Kalau misalkan ada profit, misalkan kamu profit 5 juta, kamu boleh alokasikan 500.000 atau 1 jutanya untuk ngekatin saham ini kalau ada untung. Tapi kalau nggak ada untung, kalau di saham lain juga masih rugi-rugi, ya udah biarin dulu aja, terima dulu aja ya, ditunggu dia ada rebound lagi. Tapi untuk Arto ini sejak dia breakdown dari 7.000 udah downtrend banget sih guys. Jadi ya aku harus jujur di sini gitu. Gitu, jadi mau gimana? Banyak korban Arto ya, buat uang belajar aja nggak apa-apa. Uang belajar aja nggak apa-apa. Ini masih belum sekejam tahun 2008 kok ya. Buat uang belajar aja. Terus jadi mau diapain? Tunggu rebound keluarin, atau kalau nggak rebound ya biarin aja, pasrah. Nunggu dia naik lagi. Semoga kalian belinya nggak banyak. Maka dari itu money management penting banget. Itu yang dibahas berulang-ulang di Mtrade. Jadi saham-saham di Mtrade untuk ya tadi kayaknya Ibu Eni, aku nggak tahu dia member atau enggak, tapi sahamnya cukup oke dan money managementnya oke. GCE 5.000, saya terima apa adanya. Saratoga Henia Meliage. Aku mau invite Coach Tasya ya, kita mau bahas tentang inflasi. Kutu kejam. Memang pasar saham itu kejam, terutama buat yang masih gampang tergoda pom-pom. Oke, Saratoga, dia ketahan support 2510. Kalau masih di atas 2500 masih oke. Kalau di bawah itu ya cut loss aja gitu. Ini kayaknya kalian pada nungguin update saham semua ya. ASII, semangat guys, kalian yang masih nonton IG Live meskipun marketnya lagi sideways gini, kalian yang masih semangat belajar maupun market naik ataupun turun, itu aku bisa bilang kalian calon sukses ya. Jadi kuncinya tuh sebenarnya konsisten doang, konsistensi aja. Kunci aku bisa bertahan lama di market, aku nggak bilang aku berhasil atau gimana ya, ntar dibilang sombong amat. Kunci aku konsisten aja lah di market itu sebenarnya ya sabar, ngikutin terus maupun market naik atau dia lagi turun. Astra International dia bentuk double topsnya nggak sempurna karena dia bentuk ini high lebih tinggi dari high yang sebelumnya. Penentuan di level 6.600, kalau dia turun tungguin aja.
sampai 6350 bagus. Kalau dia turun kita bisa nyerok di bawah perusahaan ini fundamentalnya oke. Kata Dian Tika Safira, semangat terus walaupun nggak pintar-pintar. Tenang aja, ntar juga pintar kok pelan-pelan. Merah tetap semangat dong. Saya tertarik kalau berdiskusi di komentar. Butuh teman curhat ya kamu ya. Inflasi Indonesia September naik 5,95% secara tahunan dan 1,17% secara bulanan. Aku mau bahas tentang inflasi dulu guys. Sorry ya, aku nggak baca komen dulu ya. Ya, jadi dari angka inflasi itu udah sesuai dengan konsensus atau perkiraan analis yang memperkirakan inflasi di September tuh di angka 6% dan secara bulanan 1,17%. Sehingga angka ini terbilang cukup oke atau terbilang cukup bagus. Nah, kenaikan inflasi di September ini didorong oleh kenaikan harga BBM, tarif angkutan, dan transportasi online. Terus gimana efeknya ke depannya gitu ya. Jadi kalau kita perkirakan inflasi bakal masih melandai di 2023, nggak akan terlalu kencang di Indonesia. Ada inflasi tapi nggak akan terlalu kencang. Dampaknya apa dari inflasi yang berpotensi hingga ke 6% di akhir 2022 ini? Daya beli masyarakat bisa terganggu jika tidak mendapatkan satu bantuan dari pemerintah atau masyarakat gak pintar-pintar mengelola uang sendiri gitu. Jadi kita jangan ngandalin dari pemerintah juga ya. Terus nomor 2, Bank Indonesia masih berpotensi untuk menaikkan suku bunga. Ya, masih berpotensi untuk menaikkan suku bunga lebih tinggi demi meredam laju inflasi gitu. Nomor 3, dampaknya ke pasar saham gimana? Dampaknya ke pasar saham salah satunya ada sedikit koreksi di pasar saham, terutama sektor perbankan besar manfaatkan untuk bisa masuk ke perbankan besar yang sekarang udah banyak naik, yang valuasinya udah agak-agak tinggi gitu ya. Oke, aku akan invite Coach Tasya untuk bahas tentang inflasi yang selengkapnya. Sorry ya guys, ngomongnya agak-agak belepotan. Terburu-buru, makanya gak boleh terburu-buru ya. Tergesa. Halo Miss. Halo Tasya. Tasya, bahas inflasi dikit, dampaknya ke saham gimana? Mungkin cepat aja karena tadi aku udah bahas dikit tentang inflasinya. Terus sektor apa yang masih bisa bertahan kalau inflasi naik tuh, sektor apa yang menarik? Mau dia turun maupun naik, apapun yang menarik. Turun bisa jadi peluang, naik juga oke. Terus harga minyak mentah ini udah mulai naik, ini sentimennya apa? Oke, jadi pertama kalau dari harga minyak mentah dulu ya, dari global dulu. Jadi sebenarnya harga minyak mentah tuh naik karena ada ini dari OPEC Plus. OPEC Plus tuh kayak perkumpulan negara-negara produsen minyak gitu ya. Jadi mereka ini berkumpul ya, perkiraan tanggal 5 mendatang mereka tuh bakal memutuskan apakah mereka bakalan beneran nih memotong supply itu sekitar 1 juta barel per hari. Jadi kalau misalnya jadi dipotong ya ini cukup bakalan jadi sentimen yang bisa menaikkan harga ini oil, karena memang secara 3 bulanan ini kan udah turun terus ya teman-teman. Jadi ya sebenarnya sih nggak akan terlalu ada impact signifikan kalau untuk ke Indonesia, karena bersyukurnya ya kita tuh neraca dagang masih surplus gitu ya, artinya ekspor kita ya masih atraktif. Didorong apa? Didorong sama komoditas kita kayak batu bara gitu ya. Dan bersyukurnya lagi secara 3 bulanan itu kan harga minyak terus turun ya, jadi ini bisa meringankan beban subsidi lah. Ya walaupun nanti ada kenaikan, tentu pemerintah bakal adjust, tapi tentu aja akan ada secara sistematik gitu ya, nggak secara langsung. Dan kalau impactnya ke inflasi dan juga ke kenaikan suku bunga, ini juga ada relatednya sama dari harga minyak gitu ya. Pertama, kalau harga minyak naik, itu kan dia akan mendorong kenaikan harga BBM gitu ya. Nah, naiknya harga BBM itulah yang bikin inflasi naik, teman-teman. Kayak tadi yang Miss sempat bilang ya, ada harga BBM naik, bensin naik, itu pasti nanti akan ada juga kenaikan di tarif angkutan, terus tarif ojol juga kayak gitu. Nah, terus dampaknya gimana nih kalau inflasi naik? Biasanya pemerintah itu bakalan lebih ini akan menaikkan suku bunga. Mereka pakai kebijakan moneter BI, terus bisa juga ada kebijakan fiskal kayak pemerintah kasih bantuan sosial gitu ya. Dan ini sebenarnya cukup bagus gitu, karena walaupun Indonesia ini bisa dibilang cukup telat gitu ya kalau naikin suku bunga, tapi kita tuh udah naikinnya cukup agresif loh. Dari sebelumnya itu
25 BPS, terus kemarin udah naik 50 BPS. Jadi sebenarnya walaupun inflasi itu naik ya hari ini ke 5,95% itu tuh udah diantisipasi duluan, karena konsensus juga pas BI menaikkan suku bunga itu mereka bilang kalau peaknya di bulan ini tuh 6% gitu, dan untuk inflasi inti bisa sampai ke 4,6%. Tapi inflasi inti juga masih di 3,21% ya. Berharapnya kita walaupun masih akan ada peningkatan inflasi karena kan ya BBM naik ini nanti akan ada efeknya ke tarif angkutan, tarif ojol dan lain-lain. Jadi ya ke depan masih akan ada kenaikan, tapi ya ini masih di level moderate gitu. Ya walaupun nanti akan naik lagi, BI pun juga masih akan tetap menaikkan suku bunga buat inflasi itu nggak terlalu ekspektasinya naik banget gitu, dan juga pelemahan nilai tukar rupiah kita juga nggak akan terlalu tinggi gitu gapnya sama US dollar gitu ya, karena di negara-negara lain kayak US, UK gitu kan mereka juga udah naikin suku bunga duluan. Terus dampaknya ke saham gitu ya, kalau saham yang masih bisa bertahan ya pertama banking sih, jadi sektor banking ini masih jadi yang paling bertahan gitu ya ketika inflasi naik, suku bunga naik. Kenapa? Karena pertama ya dari likuiditas itu masih bagus gitu ya, teman-teman bisa cek aja tuh kalau mau cari likuiditas bank itu pakai rasio loan to deposit gitu ya. Nah itu LDR masih di sekitar 80%-an, artinya bank masih punya ruang buat mereka nyalurkan kredit dan juga masih memiliki biaya dana yang murah gitu. Jadi masih cukup oke, sama risiko kredit juga masih cukup kecil gitu ya. NPL ada di 3%-an, terus yang menariknya juga loan growth atau penyaluran kredit itu masih tumbuh ekspansif gitu. Per Agustus kemarin 10,6%, artinya ya ini seiring gitu sama pertumbuhan ekonomi kita tuh yang masih terus pulih gitu ya. Ya kayak sektor UMKM, terus kayak perusahaan gede tentunya mereka akan membutuhkan pinjaman modal dari bank kayak gitu teman-teman. Terus yang kedua, sebenarnya agak kontrarian ya. Kalau yang bilang consumer itu kan masih di bawah ya, masih ada yang turun gitu-gitu. Tapi sebenarnya consumer ini terutama yang ke barang primer ya, itu masih akan cukup diuntungkan gitu ketika inflasi naik, karena tetap prioritas orang-orang itu ketika harga-harga apapun naik itu pasti ke barang-barang primer dulu baru ke tersier. Dan yang terakhir yang masih bisa bertahan ya di sektor komoditas, walaupun ya komoditas ini secara teknikalnya tetap kita harus bisa ini ya, maksudnya tetap pantau dulu, tapi kalau secara fundamental harusnya masih cukup oke, karena ya karena ada pelemahan dari nilai tukar rupiah kita, artinya pendapatan dari ekspor itu mereka masih bisa optimal gitu, kurang lebih seperti itu. Oke, ini ada yang bilang interest naik, bisa-bisa NPL naik juga, bener sih. Terus aku mau review dikit USD ya. Oke teman-teman, aku mau review dikit USD. USD-nya masih bakalan naik. Sabar ya guys, USD masih bakalan naik. Yang jelas pound sterlingnya masih bisa turun. Jadi teman-teman yang suka belanja online sampai ke UK, aku ada tuh Just Tip UK, langganan aku, mau tahu harganya turun semuanya. Kenapa? Karena pound sterlingnya turun gitu. Oke, ya jadi ini USD IDR kayak gini, dia masih tren naik. Terus kalau kita lihat di XY-nya, indeks dolar Amerika, US Dollar Currency Index lagi disupport guys. Jadi kalau dibandingin dengan mata uang lainnya, si US Dollar ini masih bakalan naik gitu ya. Sabar-sabar aja ya teman-teman ya. Yang penting hatimu adem ayem, kata Resol Sergio. Mau portfolio naik turun, pokoknya adem ayem. Tenanglah guys, kalian tuh nggak perlu terlalu stres, terlalu takut saham turun, saham nyangkut. Selama nomor 1, start small, 2, portfolio manajemennya bagus, artinya beli sahamnya tuh ada saham blue chipnya juga, untuk blue chip perbankan tuh ada. Terus kemudian saham second linernya nggak lebih dari 10% masing-masing dari total portfolio. Hindari saham gorengan. 3 poin ini aman. Dan kalau kamu mau lebih tenang, kamu mau lebih enak tanya jawab sahamnya, sebenarnya M-Trade itu kita punya value proposition lebih ke menemani kalian untuk trading supaya nggak stres, mau nanya apa aja bisa gitu. Langsung aja ke mtrade.id /WhatsApp, ini ada promo, kayaknya join bareng teman nih.
join VIP member bareng teman, ajak teman, promo ajak teman. Bisa dapat benefit spesial up to 1,5 juta rupiah. Langsung aja tanya ke mtrade.id/WhatsApp. Terima kasih Coach Tasya, terima kasih semuanya. Saya Ellen May, salam profit. Thank you Tasya ya. Profitnya.